Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kami akan sharing pengamatan tentang pakan yang difermentasi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Pada video kali ini kami tidak akan melakukan pengamatan hanya 1 hari saja, tapi kami akan melakukan pengamatan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi nanti kita akan lihat, ini kan pakan yang difermentasi pasti akan mengalami perubahan. Kita akan lihat bersama bagaimana perubahan pakan tersebut. Jadi ikuti terus videonya. Teman-teman, sekarang kami akan membandingkan pakan yang difermentasi dan juga yang dibibis. Nah, ini merupakan pakan fermentasi selama 1 kali 24 jam dan ini merupakan pakan yang dibibis. Kalau kalian bisa lihat, ini warnanya relatif sama teman-teman. Jadi masih berwarna coklat, sama-sama warna coklat, tetapi yang difermentasi ini sudah ada sedikit-sedikit jamur yang tumbuh, tapi tidak terlalu kentara. Nah, untuk strukturnya, yang difermentasi ini kenyal teman-teman, dan untuk yang dibibis ini agak lembek. Kalau untuk yang difermentasi, ini sudah ada aroma manis, tapi manis-manis sedikit teman-teman. Nah, kalau yang dibibis ini masih seperti bau pakan. Jadi kami akan amati lagi perbedaan dari pakan fermentasi dan juga pakan yang dibibis. Ini merupakan pakan yang sudah kita fermentasi selama 2 kali 24 jam. Bisa kita lihat di sini teman-teman, kalau untuk teksturnya ini masih tetap kenyal dan untuk yang dibibis ini lembek seperti kemarin. Yang lebih mencolok di sini adalah aromanya. Aroma dari pakan yang difermentasi ini lebih manis dibandingkan pakan fermentasi kemarin. Dan juga untuk jamur yang tumbuh, ini relatif lebih banyak dibandingkan kemarin. Mungkin kalau di kamera tidak terlalu jelas ya kelihatan teman-teman, tapi kalau saya di sini, saya melihatnya dengan jelas. Nah, sebagai informasi, untuk pakan pembandingnya ini kita akan gunakan pakan yang dibibis. Nah, pakan dibibis ini adalah pakan yang baru saja kita bibis. Jadi ini bukan pakan yang dibibis dari 2 hari yang lalu ya teman-teman. Kalau misalnya dibibis dari 2 hari yang lalu, mungkin aromanya tidak akan berbau pakan lagi. Mungkin sudah lebih jelek dan juga tampilannya tidak akan seperti ini. Mungkin saja ada jamur yang tumbuh. Jadi kami akan review di hari berikutnya ya. Ini hari ketiga pakan yang difermentasi. Seperti biasa kita akan bandingkan dengan pakan yang dibibis. Nah, untuk pakan yang difermentasi tentu terlihat jelas ya sekarang perbedaannya, karena jamur yang putih ini sudah lebih banyak tumbuh teman-teman. Nih kita bisa lihat. Dan untuk struktur pakannya ini masih sama, dia agak kenyal, sedangkan yang dibibis ini sedikit lembek. Dan untuk aroma dari pakan yang difermentasi lebih wangi dibandingkan yang kemarin, karena memang sudah 3 hari difermentasi. Nah, kita akan lihat besok apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Kita lanjut lagi besok. Ini merupakan hari keempat kita fermentasi dan seperti biasa saya sudah bandingkan dengan pakan yang dibibis. Nah, ini kita bisa lihat untuk pakan yang difermentasi warnanya hampir sama ya dengan wadah yang saya gunakan ini teman-teman. Jadi jamur yang tumbuh ini sudah lebih banyak daripada yang kemarin. Dan untuk strukturnya ini memang masih kenyal. Dan untuk yang dibibis ya memang lembek sih. Dan yang paling mencolok itu adalah perubahan warna. Kalau yang kemarin saya katakan itu kan masih manis. Dan untuk yang sekarang aromanya itu memang manis, tapi manisnya itu kelewat manis gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, saya kurang suka dengan bau yang hari ini, karena buat saya sedikit agak mual. Nah, kalau seperti ini kami sudah tidak berani lagi memberikan kepada lele, karena kan kita lihat sendiri jamurnya sudah semakin banyak dan aromanya juga saya saja tidak suka, apalagi lele. Jadi daripada mengambil resiko, saya sudah tidak memberikan lele makan dengan pakan yang difermentasi 4 hari ini.
Jadi besok kita akan amati apakah ada perubahan lagi atau tidak. Ini hari kelima kita fermentasi pakan, dan ini sudah dibandingkan dengan pakan yang dibibis. Untuk pakan yang difermentasi masih sama seperti kemarin teman-teman, tidak ada perubahan yang signifikan. Untuk aromanya pun masih ya kurang lebih sama dengan yang kemarin. Jadi nanti kita akan amati untuk hari ke-6. Teman-teman, karena hari ke-6 kami kelupaan, jadi ini hari ke-7 ya kami update. Dan ini merupakan pakan fermentasi yang ke-7 hari, dan ini yang dibibis. Jadi kalian bisa lihat di sini, untuk jamurnya sudah menutupi semua bagian dari peletnya teman-teman. Nih, kelihatan nggak? Dan untuk strukturnya ini semakin keras si peletnya ini teman-teman, berbeda dengan hari kelima kemarin yang terakhir kami update. Dan untuk yang dibibis ini kan lembek seperti biasa. Dan untuk aromanya itu semakin tajam hingga membuat saya semakin mual. Jadi menurut saya ini sudah tidak layak lagi untuk diberikan kepada lele. Dan untuk update pakan fermentasi akan kita update seminggu sekali. Ini merupakan hari ke-14 kita sudah melakukan fermentasi. Nah, hari ini saya tidak akan membandingkan dengan pakan yang sudah dibibis teman-teman, karena memang kalau dilihat dari tampilannya saja sudah sangat berbeda. Nah, terakhir kali kita update itu kan warna dari pakan yang difermentasi itu berwarna putih. Dan sekarang di hari ke-14 sudah berubah warna menjadi hijau. Mungkin terlihat ya oleh kalian. Nah, seperti ini teman-teman. Dan baunya pun tanpa saya dekatkan ke hidung, ini dari jarak segini saja sudah tercium aromanya, sudah sangat tidak enak teman-teman. Jadi menurut saya dari kemarin terakhir kita update itu sudah tidak layak lagi diberikan kepada lele, apalagi tampilannya sudah seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan masukkan ke dalam air ya teman-teman. Nah, sebagai informasi, ini sudah sangat belek teman-teman nih. Jadi dia kayak nempel satu sama lain gitu. Kalau misalnya pakan dibibis itu kan tidak nempel begini. Jadi ini sangat-sangat menempel. Ini kita bisa lihat untuk pakan yang kita masukkan tadi. Ini masih bisa mengapung teman-teman. Tapi seperti ada yang keluar gitu. Gimana ya saya bilang ya? Nih, kelihatan nggak sih? Nih kan. Jadi nanti kita akan update di hari ke-21. Nah, ini merupakan pakan yang sudah kita fermentasi selama 21 hari. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, warnanya sudah berubah menjadi hijau ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada warna hijau, warna hitam, bahkan ada yang berwarna putih. Di atas hijau pun masih ada jamur yang kecil-kecil berwarna putih seperti taburan kapur gitu teman-teman. Ini tidak akan saya ambil ya teman-teman, karena memang kalau kita lihat dari penampakannya saja seperti ini, kalian bisa lihat kan. Nah, untuk aromanya ini kalau bisa kita bilang ini seperti bau terasi tapi lebih tajam. Dan untuk tekstur dari pakan kita bisa lihat nih, coba kita belah ya. Ternyata ini lebih lembek teman-teman. Tuh kan nempel-nempel kan. Sekarang kita akan uji apakah pakan ini masih bisa mengapung atau tidak. Nah, sebagai informasi teman-teman, ini pakannya menempel ya. Seperti pakan yang sudah difermentasi selama 14 hari. Nah, ini masih menempel seperti ini. Jadi sekarang kita akan masukkan ke dalam air. Ternyata masih mengapung nih teman-teman. Tetapi seperti pakan yang sudah difermentasi 14 hari, ini ada yang keluar gitu teman-teman. Nih, lihat nggak? Kelihatan mungkin ya. Nah, kalau kita amati, ini pakannya lebih cepat hancur teman-teman. Jadi kalau kita goyang seperti ini, ada bagian-bagian yang jatuh disertai dengan lunturnya warna pakan. Nih kan, ada yang turun ya. Memang pakan ini masih bisa mengapung, tetapi menurut kami
ini sudah tidak layak untuk diberikan kepada ikan. Teman-teman, untuk pakan yang difermentasi ini kami akan cukupkan sampai di sini ya. Jadi selama 21 hari kami sudah memfermentasi pakan dan kami sudah review. Jadi seperti itulah yang terjadi pada pakan yang kami fermentasi. Dan seperti yang sudah saya review tadi, di hari ke-21 ini aromanya sudah sangat-sangat mengganggu. Terus juga tekstur dari pakannya sangat-sangat lembek. Warnanya juga jamur yang tumbuh itu bukan lagi berwarna putih, malah sudah berwarna hitam. Seperti yang sudah kita lihat tadi. Dan ketika kita menguji untuk dimasukkan ke dalam air, ternyata ada bagian-bagian kecil yang memang mudah sekali jatuh. Jadi pakan lebih cepat hancur. Dan juga ketika dimasukkan ke dalam air, terjadi perubahan warna. Nah, warnanya itu seperti memudar, seperti itu teman-teman. Tadi udah lihat kan? Jadi, untuk fermentasi pakan ini, kami akan hentikan di 21 hari ini. Nah, dari percobaan kami tadi, kita bisa mengetahui kapan dan bagaimana ciri-ciri pakan fermentasi yang layak untuk diberikan kepada lele. Jadi, ketika kita akan memulai untuk fermentasi pakan, sebaiknya kita membuat juga pembanding dari fermentasi tersebut, agar kita fasih membedakan mana fermentasi yang layak digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan. Percobaan yang kami lakukan ini bukanlah percobaan yang ilmiah ya teman-teman, karena kami juga tidak ada mengukur apapun, dan juga hasil yang kami dapatkan ini kami tidak uji ke laboratorium. Jadi ini merupakan hasil dari pengalaman kami sendiri, karena ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi fermentasi, seperti misalnya suhu, kondisi oksigen, dan juga takaran bahan yang kita gunakan. Jadi, video review ini tidak bisa dipukul rata teman-teman, tapi ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang ingin memfermentasi pakan skala rumahan. Sehari-hari, kita selalu menggunakan pakan yang difermentasi. Paling lama pakan fermentasi yang kami gunakan itu adalah 2 kali 24 jam. Nah, kondisi pakannya juga masih sangat bagus. Ketika kami memberikan pakan yang difermentasi kepada ikan, nafsu makan ikan ini tetap terjaga. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini di tempat kami turun hujan yang sangat deras, hampir setiap hari. Dan kami tidak menemukan ikan dengan penurunan nafsu makan. Dan juga kami tidak pernah menemukan ikan yang terserang penyakit, seperti misalnya jamur. Mungkin ini diakibatkan dari daya tahan tubuh ikan tetap terjaga, akibat nafsu makan ikan juga tetap terjaga. Tentu juga dibarengi dengan maintenance air. Ketika kita melakukan fermentasi menggunakan probiotik yang mengandung sejumlah bakteri, tentu ini akan membawa dampak positif kepada ikan. Salah satunya adalah menyeimbangkan mikroflora intestinal yang memberikan keuntungan perlindungan, proteksi penyakit, dan juga daya cerna pakan. Dengan kita melakukan fermentasi pakan, tentu kita berharap kondisi ikan ini tetap terjaga dan panen kita tetap optimal. Tetapi tentu ada faktor-faktor lain yang tidak bisa kita kendalikan sebagai penekun urban farming. Salah satu contoh adalah faktor bawaan dari ikan. Jadi, kita tidak bisa hanya berpatok pada satu faktor saja, yaitu faktor pakan. Kita harus melihat secara keseluruhan agar ikan yang kita pelihara ini bisa tumbuh optimal dan kita mendapatkan hasil yang optimal juga. Nah, itu dia tadi bagaimana perubahan pakan yang sudah kami fermentasi dan review kami mengenai pakan yang sudah kami fermentasi ini selama 21 hari. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.